Pernah nggak kalian bertanya, kenapa kalian bisa memvisualisasikan sesuatu saat kalian tidur dan ketika kalian bangun, itu terasa sangat real banget? Apa arti dari mimpi itu? Mari kita bahas di episode kali ini tentang mimpi. Oke GPP, minggu lalu lu bertanya ke gue tentang mimpi. Gue kira mimpi yang lu tanyain itu tentang cita-cita atau apapun yang pengen kita kejar dalam hidup. Tapi ternyata mimpi yang lu tanyain itu adalah mimpi ketika kita tertidur. Itu kayak bunga tidur. Iya, kenapa lu menanyakan tentang mimpi gitu? Tapi ketika lu menanyakan tentang itu ya, gue jadi berpikir, kenapa ya manusia bisa bermimpi ya? Sebenarnya mimpi itu datangnya dari mana? Oke, alasannya dulu ya kenapa gue nanya ya. So very honestly, topik ini tuh di request oleh salah satu grup olahraga gue. Kan gue punya beberapa komunitas untuk olahraga kan. Terus mereka tuh randomly gitu nanya kayak, gue ada yang cerita gitu, semalam aku cerita kayak kalau nggak salah dia tuh cerita dia mimpi lempar-lemparan ular gitu. Ini literally ya. Kalian dengerin pasti tahu nih. Nah terus ada yang nge-tag aku gitu karena kan mungkin mereka tahu bahwa aku suka ngebahas sesuatu yang random terus dalam gitu kan. Terus kayak kenapa Steph gitu. Terus aku bilang kenapa ya gitu. Jadi aku juga pengen ngebahas gitu. Terus akhirnya gimana kalau kita ngebahas ini. Terus sama tuh awalnya si Hari tuh cuman kayak kenapa sih kayak dia tuh gak nangkep itu. Terus tapi gak lama oke sih kita bahas. Bahkan ya jujur aja banget ya kan topiknya. Topik tentang mimpi ini duluan gue riset daripada topik minggu lalu. Kayak gue mengumpulkan curiosity gue, pertanyaan-pertanyaan yang pengen gue tanyakan itu lebih duluan muncul topik ini daripada topik minggu lalu gitu. Jadi kita beneran penasaran. Iya, jadi kenapa Ci? Dari mana datangnya mimpi ini Ci? Ini kayak lagunya Sun Goku gitu loh. Lagu ini Ball. Mimpi itu dari mana datangnya? Gila gak bisa lari emang kalau udah tua ya. Iya, kenapa Ci? Dari mana datangnya mimpi itu Ci sebenarnya? Oke, menarik adalah karena aku tidak akan mendekati ini dari sisi magis ya. Dari sisi yang interpretation yang rumit-rumit gitu tuh enggak. Tapi aku akan mendekati ini dari sisi science gitu. Sesuatu yang bisa dibuktikan secara berulang gitu lah ya. Sangat civiwi sekali. Ketika temanku nanya, kenapa kita mimpi Steph gitu ya? Aku tuh langsung jawab karena aku sudah punya aku tuh sudah beberapa kali meneliti soal mimpi pada saat aku mulai dulu menulis ya. Apalagi aku tuh kan nulis novel ya. Jadi kan kita bisa bersenang-senang dengan mimpi, ngerti gak sih kalau di fiksi gitu. So aku tahu bahwa mimpi itu adalah cara otak bersenang-senang. Itu adalah dalam satu kalimat gitu. Jadi akhirnya gue tuh kan berusaha untuk ngeriset ya. Sebetulnya ini tuh apa gitu mimpi in scientific terms. Akhirnya gue nemuin sebuah buku judulnya This Is Why You Dream dari Rahul Jandial. Ya, itu tulisan namanya, silahkan. Kayak salah sih ngomongnya tapi ya kalian coba cari aja. Judulnya This Is Why You Dream. Jadi dia itu menjelaskan mimpi itu tidak dari sisi magis tapi dari sisi scientific ya. Jadi bukan yang tentang tadi, bukan kayak gambaran masa depan atau ada gambaran dunia lain atau karena lagi dihantui gitu. Jadi bukan itu. Dia menjelaskan tentang aktivitas otak ketika kita bermimpi. Jadi dari risetnya Rahul, dia tuh menemukan bahwa semua mimpi yang pernah terjadi di dalam tidur kita itu tuh adalah aktivitas otak. Bagaimana otak berkomunikasi dengan kita dan berusaha untuk diingat, ngerti gak sih? Jadi kayak otak tuh berusaha ngasih tahu bahwa ingat gak sih lu tuh punya gua gitu loh. Jadi kayak bagaimana dia mengingatkan kesadaran kita. Kan ada dua ya, ada brain, ada awareness gitu. Nah ya salah satu produk brain kan awareness gitu. Tapi kayak kita tuh berusaha diingatkan soulnya bahwa lu tuh punya gua gitu. Jadi itu beneran cara otak bersenang-senang dan cara otak berkomunikasi dengan kita. Tapi kalau secara aktivitas otaknya itu tuh sebenarnya ada kayak electrical activity in the brain. Dimana itu berusaha mengirimkan sinyal-sinyal ke kita tentang apa semua yang pernah terjadi di dalam kepala kita. Itu. Jadi kumpulan semua pikiran, pengalaman, suara, semua yang pernah terjadi dalam diri kita itu dikumpulin di otak, terus dia berusaha kayak nge-play ulang gitu. Nah itu, that is why we dream. Tapi kan mimpi itu kan sangat random kan. Kalau misalnya lu mengatakan mimpi itu adalah kumpulan ingatan atau sesuatu yang pernah kita lakukan, berarti kalau misalnya kita pernah mimpi kita selingkuh, apakah berarti kita punya kepikiran untuk selingkuh dengan orang lain walaupun itu tidak pernah terjadi gitu? Tapi apakah kayak gue pacaran sama Song Joong Ki gitu ya? Apakah otak kita mengingatkan kita bahwasanya Anda pernah berimajinasi bahwasanya Anda pengen punya pacar Sofia Lajuba gitu misalnya? Nah ini menarik banget ya.
Jadi di buku itu dia tuh juga nulis, bahkan straight point ya, dia nulis gini kayak, kalau kamu pernah mimpi kamu selingkuh sama orang, apakah itu artinya kamu pengen selingkuh? Jawabannya tidak. Langsung dijawab sama dia. No. Oke. Jadi clear. Untung. Nah, tapi kan kemudian pertanyaannya, kenapa gue mimpi itu dong, gitu kan? Iya. Ya kan? Pertanyaannya, Iya. kenapa gue itu banget? Nah, ternyata jadi tuh gini, akhirnya dari baca buku itu aku tuh ngerti bahwa otak itu tuh tidak hanya mengkomunikasikan apa yang diingat, apa yang dialami, jadi bukan hanya mengumpulkan data dan fakta. Oke. Lu tahu gak sih apa yang membuat mimpi itu justru paling membuat kita tuh imajinatifnya tuh ngeri banget? Iya. Ngelamun. Daydreaming. Literally di buku itu dia tulis, daydreaming is better than scrolling. Kayak duduk diam, gak mikir apa-apa gitu aja ya? Literally doing nothing. Dia bahkan kayak bilang, if you want to be more creative, then do nothing to make your dreams more creative. Oke. Jadi bahkan kalau kita sekarang kan agak susah ya, karena kan kita selalu scrolling, we constantly scrolling, atau we are trying to distract our brain gitu kan sekarang kan. Kayak kita berusaha mencari distraksi. Ternyata itu membuat, jadi tuh contohnya dia agak ekstrim sih bahkan. Jadi ya udahlah, kalian udah dewasa lah ya. Contohnya dia tuh kayak gini, kayak if you watch porn, itu nggak membuat imajinasi seksual lu tuh kreatif di mimpi. Tapi yang membuat lu kreatif itu kalau lu baca buku, tapi yang sensual gitu, baca buku. Kalau ketika lu baca buku kan otak lu kan aktif banget tuh. Nah itu akan membuat imajinasi kalian tentang sensualitas itu sangat kreatif. Well, bentar. Maksud lu, sebentar. Maksud lu itu membaca komik seperti itu kah? Lebih bagus daripada kita watching? Yes. Oh my God. That was what he said in the book ya. That was what he said in the book ya. He's a man, so ya. Terus. Ya, so kalau lu ngomong kenapa itu random banget gitu ya? Karena imajinasi kita itu teraktifkan tidak hanya dari data dan fakta, tapi kemampuan kita untuk berimajinasi ya. Jadi kayak kemampuan kita untuk daydreaming, ngelamun. Lu kalau ngelamun tuh bisa random banget loh, ngerti gak sih? Kayak the story that you are telling yourself itu kan bisa random banget ya. Nah itu adalah apa yang membuat mimpi kita tuh sangat random ternyata. Tapi apakah mimpi itu mengartikan sesuatu? Apakah mimpi itu sebenarnya mengingatkan kita tentang sesuatu yang benar-benar kita inginkan, atau sesuatu yang kita angan-angankan gitu? Karena aneh banget kan untuk bermimpi bisa pacaran dengan seorang superstar, seorang Sophia juga. Itu kan aneh banget gitu. Oke, untuk bisa menjawab itu kita mesti tahu dulu bagaimana proses terjadinya sebuah mimpi ya pas saat kita tidur gitu. Jadi aktivitas otak itu, kenapa aku bilang itu adalah aktivitas elektrikal otak, itu karena pertama kali kalian mesti tahu bahwa otak yang sedang bermimpi itu lebih aktif daripada otak yang saat kita sadar kayak gini. Lucu ya. Jadi aktivitas otak ketika bermimpi tuh neuronnya tuh lebih nyala daripada saat kita sadar kayak gini. Nah itu pertama. So karena aktivitas otak itu sangat besar, jadi otak itu pada saat kita tidur, otak itu mampu mendeactivate neuron saraf kita, supaya kita tuh tidak memikirkan sesuatu dan kemudian act out gitu. Jadi kita tuh tidur. Hebat gak sih brain kita? Jadi kayak dia tuh bisa mendeactivate semua saraf untuk udah tetap tidur, tapi gue biarin aktif gitu, tapi biarkan gue aktif gitu. Jadi brainnya kayak gitu. Nah setelah dia mendeactivate semua neuron, kedua step selanjutnya adalah, tahu gak apa? Dia mendeactivate logical part of our brain. Jadi dia tuh saking aktifnya, dia tuh mendeactivate semua logika, semua hal-hal yang data, semua kenormalan itu tuh deactivate sama dia, ditutup sama dia, di shutdown. Nah setelah itu semua shutdown, jadi kayak lu nggak bisa gerak dan lu nggak bisa mikir. Imajinasi kita tuh keluarnya. Itulah kenapa kadang-kadang tuh mimpi ada yang kita bisa inget banget, kayak kita bangun masih deg-degan, ngerti gak sih? Kayak masih keringetan gitu-gitu, karena jadi emotional intensity pada saat kita mimpi itu jauh lebih besar daripada saat kita sadar. Tapi sebenarnya mimpi itu bisa terjadi pas kita ada di state apa sih? Karena setahu gue pernah dengar bahwasanya kualitas tidur kita itu menentukan kualitas mimpi kita juga. Karena kan kita nggak setiap kali kita tidur itu kita bermimpi kan. Ada katanya kita harus masuk ke alpha state atau beta state atau apa gitu dalam tidur kita, baru itu memungkinkan tubuh kita itu benar-benar relax dan kita tuh baru bisa bermimpi. Itu gimana tuh penjelasannya, Ci? Aku akan berusaha untuk connecting the dot ya. Jadi pertama, untuk menjawab apakah setiap kali kita tidur itu mimpi, kata dia iya, kata Rahul tuh iya, tapi kita lupa. Jadi kita hanya tidak sadar gitu. Itu menurut penelitiannya dia. The second question, sebetulnya kapan? Kalau
mungkin beda istilah aja ya. Itu kan sebetulnya kan gelombang otak ya. Alfa beta itu kan sinyal yang dikeluarin otak. Tapi kalau istilahnya si Rahul itu dia menggunakan REM, tau lah ya, rapid eye movement gitu. Nah itu adalah tahap dimana kita deep sleep kan. Nah deep sleep yang refreshmentnya tuh optimal gitu. Kalau misalnya secara timing, banyak penelitian yang bilang itu akan muncul di 45 sampai 90 menit setelah kita tidur. Nah, kalau misalnya harus menjawab kira-kira tuh mimpi tuh kapan bisa munculnya, ya kemungkinan adalah ketika kita tidur dengan peacefully sekitar minimal 3 jam sampai 4 jam ya gitu. Itu pasti keluar mimpinya. Menurut penelitiannya Rahul sih begitu ya. Jadi dia bilang kalau misalnya ketika otak kita tuh udah bisa ada di tahap men-shutdown neuron dan logik, pasti kita mimpi gitu. Cuman tinggal kita ingat atau nggak ingat gitu. Jadi apa sih arti mimpi gitu? Sebetulnya kalau misalnya ditanya apakah mimpi itu bisa punya arti, saintis sendiri itu punya batasan yang sangat besar tentang arti sebuah mimpi gitu. Jadi itu bisa masuk ke, kan kalau si Carl Jung itu susah. Si Carl Jung itu kan selalu ngomong, dia kan masuk ke psikoterapi ya, kalau dia psikoanalitik kan. Nah itu tuh bisa tuh dari mimpi dan segala macamnya, hipnoterapi dan segala macamnya itu bisa lebih ke situ. Tapi saintis sendiri tuh masih punya batasan yang sangat besar ke situ. Jadi jadi dia bilang apakah mimpi itu bisa punya banyak arti? Bisa, tapi juga sekaligus tidak bisa. Berarti mimpi itu sebenarnya tidak mengartikan sesuatu gitukah, atau mimpi itu hanya sebatas kerandoman otak kita untuk berfantasi dan bersenang-senang dengan apa yang sudah pernah terjadi di kehidupan kita aja? Kalau itu akan masuk ke kenapa mimpi itu penting dong jatuhnya, ya kan? Kenapa kok kita mimpi gitu? Nah, jadi tuh, lu pernah nggak sih Har? Kalau misalnya lu lagi tidur siang gitu, lu tiba-tiba kayak tidurnya bentar doang, tapi mimpinya bisa seru banget gitu. Gila tadi mimpi apa gitu kan? Nah, ternyata ada 4 purpose utama yang ditemukan saintis berulang ya, ada konstansi dari penemuan mereka. Kenapa mimpi itu penting untuk hidup kita? Yang pertama itu untuk kreativitas yang tadi aku udah bilang ya, karena kan imajinasi kita diaktifkan segitunya sehingga semua neuron tuh kayak nyambung dung gitu, connect. Itu penting untuk kreativitas. Nah yang kedua itu penting untuk melatih social experience. Melatih social experience. Jadi kan di hidup kita tuh kan punya batasan experience ya, ngerti nggak sih kayak kan pasti kan ya waktu terbatas, pengalaman, lingkungan terbatas. Tapi kan kita bisa kita kan nonton sesuatu, kita kan lihat kejadian tuh kan bisa otak tuh kan mendapatkan informasi, berbagai skenario. Nah otak itu menskenariokan berbagai hal yang mungkin terjadi sama kita untuk survival test. Dapat nggak sih? Jadi kayak kalau misalnya one day itu happen, otak tuh tahu apa yang harus dilakukan. Hebat loh. Ngasih kreativitas, and then for survival. So that's why dream is really important. Keren ya. Ketika baca gue gila otak kita. Nah, terus yang ketiga adalah, lu pernah gak sih kalau misalnya lu harus ngerjain tugas, lu ketiduran, lu bangun kayak gitu loh. Iya. Kayak deg-degan banget. Ternyata otak itu memang bekerja, dreaming itu untuk ngingetin lu apa yang belum selesai. Hebat ya? Hebat banget loh menurut gue tuh, completion. Kan ketika masuk ke mimpi kan otak tuh kan aktif banget. Jadi dia punya kekuatan untuk ngebangunin lu dari neuronnya. Hebat loh. Hebat ya? Itulah kenapa ya mimpi itu penting banget. Karena ketika kita mimpi justru lebih gampang untuk bangun kan. Kayak kalau tidur siang gitu, misalnya lu mimpi dikejar gitu kan, itu kan lu bangun kan langsung kan. Nah itu, so that is why dreaming is really really important. Tapi kalau ditanya apakah itu berarti sesuatu, ya bisa iya bisa enggak. Jawaban saintis selalu itu. Tapi kalau misalnya memang mimpi itu adalah cara otak kita untuk mengskenariokan sesuatu sesuai dengan informasi yang didapatkan, kenapa otak kita itu bisa memunculkan 2 jenis mimpi? Mimpi indah dan mimpi buruk. Kenapa enggak yang dimunculkan itu mimpi-mimpi indah aja? Kalau itu si Rahul itu tidak bisa menjawab itu sendiri. Karena buat dia kita tuh tidak bisa mengendalikan imajinasi kita. Sama kayak kita kalau kita ngelamun Kalau kita ngelamun tuh kan lompatan pikirannya kan bisa ngeri ya. Nah pada saat kita bermimpi itu juga sama. Karena kan logiknya mati nih Jadi tidak ada urutan prosedural yang harus dilakukan gitu. Jadi bisa random dan bisa aneh banget. Pertama random dulu. Makanya bisa indah, bisa buruk. Itu kan menjawab itu dulu. Nah tapi kan si Rahul kayak juga tidak puas dengan jawabannya dia. Dia tuh mencakup penelitiannya Rosalind Cartwright. Itu adalah seorang neuroscientist yang menjelaskan bagaimana sebetulnya
kan otak itu kan juga terluka ya Har. Ketika ada kita kena negative experience atau terus kemudian trauma, PTSD gitu-gitu kan. Otak tuh kan trauma. Nah, Oke. otak terluka maksudku. Nah, kan otak tuh kan juga berusaha menyembuhkan dirinya ya. Kalau misalnya terlukanya kepukul itu kan bisa nih diobatin. Tapi kalau lukanya tuh tidak terlihat kan gimana gitu loh. Nah, ternyata otak itu juga punya healing proses. Itu adalah melalui mimpi. Makanya mimpi itu adalah bagaimana otak tuh ngasih tahu kita apa yang terjadi sama dia gitu loh Har. Okay. Nah, sehingga si Rosalind Cartwright tuh bilang ketika lu tuh bermimpi buruk gitu ya. Kayak dulu waktu gue anxiety parah gitu ya, ketika gue masih dalam proses penyembuhan itu, gue tuh mimpinya ngeri banget loh Har. Kayak kan gue bilang kan, gue tuh sebelum tidur gue capek, gue tidur gue lebih capek lagi karena mimpinya itu tuh buruk. Waktu bangun gue udah capek banget, karena emotional intensity-nya tuh sepanjang tidur. Ternyata, little bit I know, ternyata itu adalah cara proses healing trauma yang terbaik dan tercepat. Menurut Rosalind Cartwright, neuroscientist ya dia. Jadi dia ngomong bahwa ketika kita menjalani hari dengan trauma gitu ya, terus punya ketakutan, punya bayangan yang negatif akan kehidupan gitu ya, itu kan otak kan terluka ya gitu. Nah, ternyata cara otak untuk menyembuhkan itu adalah dengan ngeplay ulang apa yang terjadi sama dia gitu. Cara dia menyembuhkan kita dari trauma dan ya terluka-terluka yang lebih parah. Jadi kalau misalnya ada yang buruk, ada yang baik, kemungkinan besar itu karena cara otak berkomunikasi dengan kalian apa yang terjadi gitu. Kalau misalnya kalian happy gitu, mimpinya happy gitu, mungkin ya otaknya lagi happy gitu. Kayak memori-memori yang masuk atau pemikiran yang masuk itu positif gitu. Tapi kemudian kalau misalnya negatifnya tuh yang beneran negatif yang kalian takuti, bukan kayak hari dikejar zombie gitu ya, itu bukan negatif, itu lebih horor sih ya. Tapi kalau misalnya negatif yang kalian takut itu akan terjadi, itu probably itu datang dari ketakutan kalian sendiri dan otak memberitahu kalian apa sih yang terjadi padaku. Tapi gue beneran pernah mimpi dikejar zombie loh. Lo pernah nonton film Maze Runner gitu gak sih? Gue pernah mimpi dimana gue jadi orang yang surviving dari dikejar-kejar zombie. Jadi gue lagi bunuh zombie gitu. Terus pas gue bangun gue kayak anjir, gue kayaknya punya misi yang belum selesai nih. Gue tidur lagi nih, gue mau bunuh zombie lagi nih. Gue pernah loh begitu. Terus mimpi tidur nyambung gak mimpinya? Nyambung anjir. Sumpah nyambung tapi itu perlu apa ya, perlu waktu, tapi enggak, kalau misalnya udah ada gap waktu lu sadar itu udah gak bisa lagi. Tapi kalau misalnya kayak masih ngawang-ngawang gitu, lu lanjut tidur lagi, ntar lu bisa kembali ke dunia zombie lu itu loh. Tapi gue tuh selalu impress ya sama teman gue. Lu tahu kan teman formasi gue yang cantik, yang kurus, yang namanya kayak cowok, tau kan? Saya tidak tahu, tapi nanti mungkin ingatkan saya. Oke. Teman gue yang itu, dia tuh setiap hari selalu mimpi. Gila, gue mimpi jadi misalnya naik gunung, dia mimpi jadi pemburu beruang kayak gitu. Mimpinya tuh hebat-hebat, dia selalu ingat dan dia selalu, waktu ceritain tuh selalu kayak gitu. Dan gue selalu impress sama orang yang kalau misalnya mimpi tidur kebangun gitu kan. Tidur mimpi kebangun, tidur lagi mimpi lagi, nyambung tuh gue impress loh, karena gue nggak bisa. Gue selalu kecewa. Jadi misalnya nih gue tuh kadang sadar ya, gue inget pengalaman ini. Jadi misalnya gue mimpi suatu, ya ampun pacaran sama dongki gitu ya. Kan gue kan kebangun nih, terus gue kan berharap nyambung dong. Waktu gue tidur lagi, gue tuh sadar di mimpi gue kecewa kan gak? Langsung dongki lagi ya. Nah itu Ci, kenapa ada mimpi yang bisa diingat, ada yang bisa langsung dilupakan gitu? Oke. Untuk menjawab itu sih, kalau menurut Rahul sih karena perbedaan emotional intensity-nya. Emotional intensity-nya. Jadi sama kayak pengalaman aja, kayak pengalaman hidup aja. Kalau pengalaman itu tuh bener-bener kena di kita, perasaannya impresif banget. Kan kita nggak bisa bakal lupa ya gitu loh. Berpuluh-puluh tahun gitu. Tapi kalau pengalaman yang nggak penting kan ya, ngapain sih, kayak makan apa tadi kan udah lupa tuh. Ya nggak ada emotional impact-nya gitu. Nah mimpi juga sama. Tapi menurut Rahul sih terutama karena kita tidak mencatat mimpi katanya ya. Dia menyarankan kalau kita mau nggak lupa mimpi itu kita harus bangun pelan-pelan malahan. Jadi buka mata pelan-pelan gitu. Maksudnya kan kita mimpi kan kayak gitu kan. Nah itu kalau otak tuh dikejutkan kayak gitu tuh bisa hilang gitu loh neuronnya. Langsung aktivitas elektrikalnya tuh hilang. Tapi kalau misalnya kita bangun pelan-pelan itu katanya masih tidak langsung hilang, tapi masih bisa diingatkan lagi. Dan itu katanya kita sambil proses menulis mimpi. Ya ini mungkin sudah penelitiannya dia ya, which is gue belum lakukan. Boleh kalau kalian mau lakukan gitu. Tapi ya mungkin kita bisa ingat karena perbedaan emotional intensity. Dan apakah, kalau menurut Rahul sih katanya kalau kita sebelum tidur ngomong kayak, kamu nanti harus ingat ya mimpi apa. Katanya kita ingat Har, silakan dicoba. Gue belum coba. Oke.
Kalau misalnya memang mimpi itu adalah bentuk imajinasi kita, bisa nggak sih sebenarnya mimpi itu kita jadikan kenyataan gitu? Kayak law of attraction gitu jadinya. Nah, iya. Jadi waktu gue belajar farmasi ya, aku tuh ingat bahwa itu penemu penisilin. Berarti penisilin itu apa? Antibiotik pertama, salah satu antibiotik pertama ya. Itu tuh menemukan jawaban akan apa yang harus dia lakukan untuk bisa membuat penisilin ini works gitu tuh dari mimpi. Gue ingat banget tuh. Nah, sehingga pada saat itu gue mikir, hebat sekali ini saintis ya. Dan dia menemukan jawabannya dari mimpinya gitu. Nah, tapi setelah membaca ini aku jadi ngerti bahwa ternyata bisa diakali. Ternyata kita bisa memanfaatkan mimpi kita itu untuk bermanfaat untuk kehidupan nyata kita. Tapi caranya adalah dengan yaitu tadi, mencatat semua mimpi yang pernah kita lakukan. Jadi yang pernah kita punya. Jadi katanya sebelum kita tidur itu kita harus mindfully saying to ourselves gitu ya, kayak ingat semua mimpi yang akan terjadi. Jadi kita kayak ngomong sama otak kita gitu. Nah, ketika nanti kita bermimpi, ketika kita buka mata, kita harus nulis semua yang kita mimpiin. Se-absurd atau se-real apapun atau semenakutkan apapun gitu. Katanya kita harus tulis. Nah, katanya rekaman ini semua itu tuh yang akan kemudian jadi kayak compound effect buat kepala kita, ngerti gak? Jadi buat otak kita tuh kayak itu tuh terbantu secara imajinasi. Terus nanti ketika logik kita nyala, itu tuh kayak logiknya memikirkan imajinasinya. Terus kayak and scrolling up, ngerti gak sih, kayak law of attraction itu. Jadi kayak logik kita, gue nggak pernah mikiran ini nih gitu. Jadi dari kreatif side-nya tuh terbantu. Nah, katanya tuh bisa dari situ. Jadi kita harus mendokumentasikan sisi kreatif dan imajinasi terliar kita. Gitu. Itu yang bisa kemudian kayak mimpi jadi nyata tuh yang begini tuh ya. Bagaimana buat jadi kenyataan gitu loh. Gitu. Itu kalau secara scientific termnya ya. Tapi mungkin kalau misalnya kalian mau mendekati dari sisi magisnya adalah, gue mimpi ini nih, gue ketemu sama orang yang bisa ngeramal deh gitu ya. Terus bener nih dia gitu. Ya itu bukan yang sedang dibicarakan oleh Rahul. Tapi lu percaya gak dengan adanya seperti itu? Ada orang yang bisa melihat mimpi, ataupun ada orang yang bisa mengartikan mimpi loh. Pernah gak sih lu ketemu dengan orang yang seperti itu, dan ada orang yang percaya itu benar-benar ada gitu, dan ada orang yang benar-benar merasakan gitu bahwa itu benar? Mampus gue, I'm gonna be cancelled. Tadi kan kita bahas dari sisi sains nih. Nah, kita ngebahas dari sisi kepercayaan orang sosial. Iya. Buat gue ya, Har, buat gue apapun itu ya, horoskop, Shio, apalagi sih yang orang percaya tuh kayak ya itulah yang paling sering ya, horoskop dan Shio gitu. Ya kayak gitu-gitu. Terus buat gua pasti ada kebenaran di semuanya. Tarot gimana sih? Ya tarot juga pasti ada kandungan kebenaran di semuanya, segala hal. Segala hal yang sudah ada di dunia ini sekian abad gitu ya, dan ada ilmunya, berarti ada kandungan kebenaran di situ. Itulah kenapa buat gua tuh kalau misalnya ada yang ngasih tau gua kayak, Staf lu jangan kayak gini, katanya kayak gini-gini, kayak ada mitos-mitos gitu ya. Buat gua kalau itu adalah tujuannya baik, gua akan dengarkan. Dan gue gak akan sengaja nge-break untuk ngebuktiin lu salah, ngerti gak? Gue gak kayak gitu tipenya. Jadi misalnya dikasih tau ya kayak, tahu gak katanya kalau misalnya secara hari ini tuh harus hati-hati apa-apa. Gue dengerin, ya karena bener gitu loh. Maksud gue, buat gue tuh kayak ya selama tujuannya itu adalah untuk kebaikan dan bukan untuk menjatuhkan atau menghalangi gue mencapai mimpi gue ya? Gitu. Iya, buat gue tuh aku akan jadikan referensi itu karena mungkin ada kebenarannya di situ. Nah itu adalah keputusan gue atas segala hal yang gue dengarkan. Tapi ujung-ujungnya apakah gue akan mempercaya itu sebagai prinsip kehidupan gue? Kalau gue harus ada beberapa bukti yang menguatkan itu, keberulangannya tuh tinggi, sehingga gue cukup confident untuk menjadikan itu prinsip hidup gue. Kalau gue ya itulah kenapa gue lebih sering menggunakan sains, karena gue tahu cara ngetes keberulangannya gitu loh. Karena kan ada metodologinya gitu loh. Itulah kenapa pendekatan gue lebih. Ya kayak gitu. Buat gue itu lebih melegakan dan lebih menenangkan, karena gue bisa trial and error sama hidup gue sendiri gitu. Jadi kalau misalnya salah tuh gue tahu salahnya dari mana, gue harus gimana gitu. Tapi kalau misalnya gue hanya mengandalkan omongan orang, masa gue harus melemparkan tanggung jawab atas kebenaran ini ke dia, kan susah banget dong. Kayak masa gue minta tanggung jawab, lu ngomong gini sih, lu sekarang tanggung jawab, kan nggak mungkin gitu loh. Jadi buat gue sih kalau gue kayak gitu gue dengerin aja gitu. Nah kalau kemudian menjawab pertanyaan lu, apakah gue pernah nanya mimpi ke
ke orang yang katanya pinter gitu ya. Gue nanya itu untuk have fun, Har. Oh gitu. Menurut lu gimana kayak gitu? Buat gue tuh have fun karena itu adalah bentuk penghargaan gue atas ilmu lu gitu loh. Kalau memang lu punya ilmu itu, coba gue dengarkan gitu. Karena gue juga mau sharing apa yang gue punya. Jadi gue dengerin, lu punya apa gitu loh. Apa sih yang lu tahu gitu. Tapi apakah kemudian gue memegang itu sebagai sebuah prinsip yang harus gue kerjakan gitu? Gue sih biasanya lupa ya. Kalau gue sih biasanya lebih kelupa sih kalau gue nanya kayak gitu. So to answer your question, apakah gue telan itu mentah-mentah? Tidak pernah ya. Tapi apakah gue tidak pernah berusaha bersenang-senang akan seberapa liar arti mimpi gue? Juga tidak. Gue bersenang-senang. Kalau misalnya gue nanya kayak kemarin nih, kalau misalnya aku mimpi, aku cerita sama mamaku, aku mimpi nih di rumah kita ada ular. So aku tuh ngomong gini, loh berarti mau dapet jodoh dong? Hah? Oke. Buat gue sih, oh ya udah gitu. Atau misalnya kayak aku mimpi nih lihat sapi gitu, berarti mau dapet rezeki dong? Oke. Gue sih oke aja buat gue. Tapi gue biasanya lupa sih. Maksud gue kapan gue mimpi, apa mimpinya, arti mimpinya gitu, biasanya gue lupa. Cuma ya gue senang aja nanya gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang bisa ngebaca mimpi, terus dia bilang, kayaknya lu gak boleh pakai baju warna ini nih, karena ini akan menutup pintu rezeki, itu lu bakal percaya gitu gak? Buat gue sih tergantung ya itu warna apa gitu. Kalau misalnya warnanya tuh adalah warnanya yang terlalu rumit gitu. Misalnya kayak, oh ada kepercayaan lu cuma boleh pakai warna biru, hijau, dan apa gitu misalnya. Gua sih tidak terlalu mementingkan itu ya kalau gua ya. Pokoknya berarti intinya kalau misalnya ramalan ataupun perkiraan tentang mimpi itu tidak tidak untuk menakuti kita ataupun tidak untuk menghalangi kita untuk mencapai apapun yang kita inginkan, ya kita hargai dan ya kita terima aja. Iya, kita terima. Tidak untuk kita menjudge ya, benar. Gitu. Tapi lu pernah mimpi tentang kematian gak? Oh, sering men. Sering banget men. Dan gue paling gak suka tuh. Lu pernah mimpi ditinggalkan orang gak? Jadi orangnya tuh meninggal. Wah iya pernah. Apakah does it mean something juga Ci? Mungkin itu ketakutan gue ya. Gue pernah kok bangun nangis-nangis. Gue bangun kondisi basah gitu nangis. Waktu itu kayaknya gue mimpi bokap gue gak ada kayaknya. Di mimpi. Iya gue juga pernah mimpi kayak gitu. Gue mimpi nyokap gue gak ada. Itu mimpinya terasa real banget loh. I mean like itu patah hati loh gue di mimpi itu. Aduh gue gak mau cerita ini tapi kayak gue benar-benar ngelihat jenazahnya. Iya. I know what you're saying. Ya. Peti itu kayak feel so real kan. Iya. Itu gue bangun basah, gue bangun masih nangis lagi loh, karena masih emotional intensity-nya masih ini kan, masih kayak real gitu. Gue bahkan memastikan bapak gue ada waktu itu. Gue kamarnya ada ya udah. Makanya itu bisa keingat ya. Gue ingat banget loh itu. Gue ingat banget. Ya makanya emosionalnya kan gede banget ya pada saat itu. Dan kalau misalnya kematian gitu tuh, kalau emak gue sih bilang itu berarti papa umur panjang gitu ya. Gue sih amin aja kalau gitu ya. Oh ya amin. Malah kebalikannya gitu kan. Ya. Katanya. Atau tapi mungkin itu cuma wishful thinking gitu. Atau mungkin itu harapannya. Ya. Biar gak mikir aneh-aneh gitu. Tapi kalau menurut scientifically kan mimpi itu kan selalu datang dari kita. Berarti ya mungkin itu ketakutan terbesar kita aja. Dan skenario yang dibikin oleh otak kita sendiri kan. Karena kita takut untuk kehilangan dan seperti itu. Takut ditinggalkan kan kita. Tapi ada juga orang yang bilang kalau misalnya kita itu bisa mimpi didatengin orang. Jadi orang yang udah pergi meninggalkan kita, terus dia datang ke mimpi kita, terus berbicara sesuatu ke kita. Itu lo percaya gak? Atau ada orang yang pernah mengalami hal itu gak? Dan lo percaya itu? Oke, gue tuh tidak pernah. Apakah itu pernah terjadi di gue? Tidak ya. Setidaknya gue tidak ada yang cukup intens untuk gue ingat gitu. Tapi gara-gara gue nonton the Korean drama Hotel de Luna, ngerti gak sih? Itu bener. Itu kan ada tuh yang kayak lewat telepon katanya mahal banget tuh. Iya. Bayarnya pakai kuda. Buat gue sih itu lucu ya. Tapi kalau gue sendiri tidak pernah mengalami. Tapi kalau mamahku itu katanya dia pernah didatengin sama kakekku ya. Katanya waktu itu dia sempat dimarahi karena suatu kejadian di dalam keluargaku gitu ya. Kayaknya mamahku tuh melakukan sebuah kesalahan yang cukup fatal menurut kakekku sampai katanya didatengin gitu, ngerti gak sih? Menurut mamahku sih kayak gitu. Dan itu dia sampai sekarang inget gitu. Diomongi apa, terus kayak soal apa, bahkan spesifik gitu loh soal masalahnya yang itu gitu. Jadi mungkin kita belum cukup tua, mungkin untuk bisa punya experience sebanyak itu, atau mungkin kita belum cukup beruntung untuk punya experience itu. But gue tidak menutup kemungkinan ya Har, karena kan dunia kan tidak sehitam putih itu. Do you believe it is real?
atau itu memang kemampuan otak kita untuk membuat skenario itu? Wah, ini nih agak susah nih di sini nih. So, kalau misalnya gue harus ngomong scientificnya, kayaknya itu adalah cara otak menyembuhkan trauma juga ya. Kayak kita tuh tahu kita tuh salahnya di mana, dan kita tahu bahwa kalau kita hanya akan berubah kalau yang marahi kita tuh orang ini gitu. Sehingga otak itu akan berusaha untuk membuat skenario itu untuk kemudian dia ngomong sama lu apa yang lu mau denger di mimpi. Mungkin kalau dari risetnya Rahul ya. Tapi di sisi lain, gue juga sadar bahwa dunia kita tuh tidak hanya dunia kita gitu loh. Gue tahu itu. Gue somehow gue percaya itu. Gue gitu. juga percaya. Tapi gue tidak bisa. Tentu saja gue tidak bisa membuktikan itu dan gue tidak punya kemampuan untuk atau pengetahuan di sana. Tapi gue percaya akan adanya irisan-irisan dunia yang kita tidak pernah bisa definisikan secara jelas gitu. So, jadi gue akan jawab itu pakai term ya. Kalau secara scientific kayaknya tuh cara otak menyembuhkan kita. Tapi kalau secara kehidupan, I think it could probably be true ya. Be true. Wow, jawaban yang diplomatis banget ya. Tapi hari ini gue baru belajar bahwasanya ternyata mimpi itu adalah cara otak kita itu untuk berkomunikasi sama kita. Merencanakan skenario yang sebenarnya pernah kita pikirkan tapi nggak pernah kita lakukan secara langsung aja. Itu ibaratkan kayak menunjukkan opsi-opsi yang ataupun kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi gitu dengan diri kita, dengan informasi yang kita ada. Nah, tentang apakah kita bisa percaya 100% dengan mimpi yang kita lihat, itu kita juga tidak bisa memastikan itu. Mari kita percaya hal yang baik saja buat kita, dan untuk hal yang tidak baik bisa kita consider aja. Asalkan pendapat orang lain tentang mimpi kita itu tidak menghalangi kita untuk melakukan sesuatu ataupun menakutkan kita. Rasa-rasanya ya kita harus menghargai aja pendapat orang lain. Dari kesimpulanmu, aku punya inspirasi akan topik minggu depan. Apa itu, Ci? Kan tadi kan kamu bilang nih kayak kita ambil aja yang baik buat kita gitu kan. Iya. Interpretasi orang tentang mimpi kita gini. So kalau soal mimpi kayaknya itu lebih gampang ya untuk kita mengabaikan gitu. Ya karena itu kan imajinasi. Ini gak penting kan? lah. Ini penting atau gak penting gitu. Yeah. My question is juga pertanyaan dari banyak yang kalian tanyakan ke aku ya. Kalau itu adalah pendapat orang tentang hidupmu, bukan tentang mimpimu. Oh. Gimana caranya kamu misahkan mana yang mau kamu dengar dan mana yang tidak kamu mau dengar? Oke. Topik yang menarik. Bisa kita bahas di minggu depan. So mungkin itu aja buat episode kali ini tentang mimpi, dan sampai jumpa lagi di episode minggu depan. Sampai jumpa. Until next time. Bye-bye.